Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Aulia Rahma dari kelas A3 Administrasi Negara dengan NPM 2135224145. 1. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya tanpa mengubah wujud barang tersebut. Sebagai contoh yang biasa kita temui adalah toko kelontong dan supermarket. Kedua jenis bisnis ini membeli kebutuhan sehari-hari dari pemasok dan menjual kembali kepada konsumen. Yang kedua, perusahaan jasa adalah perusahaan yang menyediakan layanan khusus untuk pelanggan mereka. Sebagai contohnya seperti jasa konsultasi profesional seperti dokter dan pengacara, hingga pekerjaan rumah tangga seperti pengasuhan anak dan juga layanan jasa transportasi. Contohnya seperti Gojek, Grab, taksi Bluebird, dan lain-lain. Perusahaan jasa juga menyediakan layanan selama 1 kali atau dapat juga berkelanjutan. Yang ketiga, perusahaan manufaktur adalah perusahaan industri pengolahan yang mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Sebagai contohnya ialah industri manufaktur di Indonesia yaitu manufaktur makanan, industri minuman dan produk tembakau, pabrik tekstil, manufaktur pakaian, dan lain-lain. Jenis perusahaan perseorangan adalah suatu jenis badan usaha komersil atau perusahaan yang memang dipunyai oleh seorang pengusaha. Biasanya usaha perseorangan ini hadir dengan skala yang besar dan skala kecil. Sebagai contoh, perusahaan perseorangan adalah usaha kecil atau usaha kecil menengah, atau selalu yang kita sebut dengan UKM, seperti bengkel, salon kecantikan, rumah makan, persewaan komputer dan inter dan sebagainya. Yang kelima adalah suatu firma adalah suatu bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menjalankan badan usaha di bawah satu nama yang digunakan bersama. Firma terdiri dari anggota minimal sebanyak Yang kelima, firma adalah suatu bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menjalankan badan usaha di bawah satu nama yang digunakan bersama. Firma terdiri dari anggota minimal sebanyak 2 orang dan setiap anggota firma memiliki tanggung jawab penuh di atas badan usaha ini. Sebagai contoh, ada firma dagang yang bergerak dalam bidang perdagangan, kegiatan yang utamanya berfokus pada jual beli produk seperti Nike, Diadora, dan sebagainya. Yang keenam, CP atau persekutuan komanditer adalah suatu persekutuan yang dibangun oleh seorang atau beberapa orang yang mempercayakan uang atau barang kepada seorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan dan bertindak sebagai pimpinan. Ada beberapa jenis CP, diantaranya adalah persekutuan komanditer murni, persekutuan komanditer campuran, persekutuan komanditer bersaham, dan lain-lain. Yang ketujuh ada PT atau perseroan terbatas, adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. PT merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggota dasar dengan laba yang fantastis, diantaranya Pertamina, Bank Mandiri Tbk, Bank Rakyat Indonesia Tbk, Bank Negara Indonesia Tbk, dan juga Bank Sentral Asia Tbk, Bank Danamon Tbk, Astra Internasional, Telkom Indonesia, dan sebagainya. Yang kedelapan, perusahaan daerah adalah perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu perusahaan termasuk adalah perusahaan daerah yang sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah daerah. Di antara contoh badan usaha milik daerah ada BPD, Badan Pembangunan Daerah atau PDAM, Perusahaan Daerah Air Minum, ada juga Transjogja, Transjakarta, dan lainnya. Dan yang terakhir ada Perum, Perusahaan Umum. Adalah salah satu jenis perusahaan yang dimiliki atau berada dalam kepemilikan badan usaha milik negara. Perusahaan umum dalam suatu negara tidak dibentuk hanya untuk memperoleh laba dan keuangan. Contoh dari Perum yang ada di Indonesia adalah Perum Damri, Perum Bulog, Perum Jasa Tirta, dan Perum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Peruli, dan lain-lain.